Ketegangan ekonomi antara Amerika Serikat dan Kanada semakin intensif saat Kanada membalas tarif Amerika Serikat, memicu efek riak global. Ikuti perkembangan terbaru dengan penjelajahan Elang mengenai perjuangan kekuatan yang semakin memanas ini. Kanada versus AS, pertarungan kekuasaan dimulai. Ketegangan ekonomi dan politik antara Kanada dan Amerika Serikat mencapai titik kritis. Mantan Presiden al-Salam Donald Trump, yang dikenal dengan kebijakan perdagangan agresifnya, terpaksa mundur saat Kanada mengambil sikap yang belum pernah terjadi sebelumnya. Amerika Serikat telah memberlakukan tarif tinggi pada baja dan aluminium Kanada, yang memicu balasan cepat dari Kanada. Sebagai respons, Perdana Menteri Kanada yang baru terpilih, Mark, mengeluarkan ultimatum berani. Jika AS tidak mencabut tarif tersebut, Kanada akan memberlakukan kenaikan 25% pada biaya listrik yang diekspor ke kota-kota Amerika. Langkah ini mengguncang perekonomian Amerika karena beberapa area metropolitan besar sangat bergantung pada listrik dari Kanada. Dengan potensi pemadaman listrik besar-besaran, tekanan semakin meningkat dan pemerintah ASA terpaksa mempertimbangkan kembali sikapnya. Kepemimpinan tegas Mark menandai perubahan signifikan dalam pendekatan Kanada terhadap hubungan dengan AS, menandakan bahwa pemerintahannya tidak akan terintimidasi oleh taktik Trump. Kanada berdiri teguh. Kanada meningkatkan langkah balasannya dengan menerapkan tarif listrik yang lebih tinggi untuk konsumen Amerika, membuat daya lebih mahal bagi jutaan rumah tangga di AS. Namun, ini baru permulaan. Perdana Menteri Mark mengeluarkan peringatan keras. Jika Trump melanjutkan dengan tarif tambahan pada baja dan aluminium Kanada, Kanada akan mengambil tindakan drastis, memutuskan ekspor listrik sepenuhnya. Langkah seperti itu akan memicu pemadaman listrik besar-besaran di negara-negara bagian utama Amerika Serikat, melumpuhkan bisnis, jaringan transportasi, dan kawasan pemukiman. Ontario, salah satu penyedia energi terbesar untuk Amerika Serikat, memasok listrik untuk sekitar 1,5 juta rumah tangga Amerika dan memainkan peran penting dalam jaringan energi Michigan, Minnesota, dan New York. Dampak dari pemadaman listrik akan sangat merusak, terutama pada bulan-bulan musim dingin, ketika sistem pemanas sangat penting untuk bertahan hidup. Kota-kota seperti New York, Detroit, dan Minneapolis akan terbenam dalam kegelapan, meninggalkan jutaan orang tanpa pemanasan atau daya. Rumah sakit, sekolah, dan layanan penting akan terjebak dalam mode krisis yang berpotensi menyebabkan kehancuran ekonomi dan membahayakan nyawa. Dengan ancaman krisis energi skala penuh yang semakin dekat, pejabat ASM terburu-buru untuk merundingkan resolusi. Ketegangan ini menunjukkan ketegasan Kanada yang semakin tumbuh di panggung global, membuktikan bahwa Kanada siap memanfaatkan kekuatan ekonominya untuk melindungi kepentingan nasional. Pertarungan kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini menyoroti ketergantungan mendalam antara kedua negara, memunculkan pertanyaan tentang masa depan hubungan perdagangan AS-Kanada dan keseimbangan kekuasaan di Amerika Utara. Dampak ekonomi dari keputusan Kanada. Keputusan Kanada untuk menaikkan tarif listrik bagi konsumen Amerika telah berubah menjadi keuntungan ekonomi yang tak terduga bagi negara tersebut. Peningkatan biaya ini menghasilkan pendapatan yang substansial bagi provinsi-provinsi Kanada, terutama Ontario, yang diperkirakan akan menghasilkan hingga $500.000 per hari dari kenaikan harga. Keuntungan ini secara strategis diinvestasikan kembali ke dalam program-program yang mendukung pekerja dan bisnis yang terdampak oleh tarif Trump pada baja dan aluminium. Langkah ini tidak hanya memperkuat ekonomi Kanada, tetapi juga menunjukkan kemampuan negara ini untuk mengubah ketegangan politik menjadi keuntungan finansial. Pemadaman listrik massal dan beban ekonomi AS. Namun, sementara Kanada mendapatkan keuntungan, ekonomi AS menghadapi krisis serius akibat potensi kekurangan daya. Konsekuensi ekonomi dari pemadaman listrik besar-besaran bisa menjadi bencana, dengan perkiraan kerugian mencapai $50 miliar per bulan. Industri-industri penting, dari keuangan hingga manufaktur, bersiap untuk gangguan signifikan. New York, salah satu area yang paling terdampak, mengandalkan Kanada untuk 30% listriknya. Pemutusan daya sepenuhnya akan memiliki efek buruk pada infrastruktur kritis. Sistem kereta bawah tanah akan berhenti. Rumah sakit akan kesulitan beroperasi,
Dan Wall Street, salah satu pusat keuangan terbesar di dunia, akan mengalami kerugian besar akibat gangguan perdagangan dan transaksi keuangan. Dalam waktu hanya seminggu, warga New York akan mengalami lonjakan tajam dalam tagihan listrik dan gas mereka, menambah tekanan pada rumah tangga dan bisnis. Detroit, kota besar AS lainnya yang sangat bergantung pada listrik Kanada, mengambil 20% energinya dari Ontario. Pemadaman daya akan melumpuhkan industri otomotif kota ini, menyebabkan penghentian produksi di pabrik-pabrik besar seperti Ford, General Motors, dan Stellantis, sebelumnya Chrysler. Dengan lebih dari 200.000 pekerja tiba-tiba menganggur, dampak ekonomi ini akan merambat ke seluruh rantai pasokan, mempengaruhi pemasok suku cadang, perusahaan logistik, dan dealer di seluruh negara. Strategi pembalasan Kanada. Seiring dengan meningkatnya ketegangan, Kanada mempertimbangkan untuk mengambil tindakan yang lebih agresif terhadap AS dengan menerapkan pemutusan daya secara bergilir pada industri-industri utama Amerika. Langkah strategis ini dirancang untuk memberikan kerugian ekonomi maksimal, mengirimkan pesan tegas bahwa Kanada tidak akan mentolerir kebijakan perdagangan yang tidak adil. Kami akan menggunakan semua alat yang tersedia untuk merespons. Kami tidak bisa hanya berdiri diam dalam pertempuran ini. Kata-kata ini dari pimpinan Kanada menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap teguh melawan agresi perdagangan Sullivan. Lanskap politik di Kanada telah berubah drastis karena Justin Trudeau telah digulingkan dan negara tersebut telah memilih Mark Carney sebagai Perdana Menteri baru. Carney, mantan gubernur Bank of Canada dan ekonom berpengalaman dengan latar belakang yang kuat dalam perdagangan internasional, membawa pendekatan strategis dan berorientasi bisnis dalam negosiasi. Keahliannya dalam pasar keuangan dan perselisihan perdagangan menjadikannya lawan yang tangguh bagi Trump, memposisikan Kanada sebagai kekuatan global yang siap menantang dominasi ekonomi AS. Dengan ketegangan yang mencapai titik tertinggi, kedua negara menghadapi keputusan penting yang akan menentukan masa depan perdagangan Amerika Utara, kebijakan energi, dan hubungan diplomatik. Akankah Amerika Serikat mundur dan mencabut tarif tersebut, atau akan mencari sumber energi alternatif dengan risiko kerugian ekonomi besar? Dunia menyaksikan saat pertarungan kekuasaan ini terungkap. Kanada menolak menjadi bagian dari Amerika Serikat. Seiring dengan meningkatnya ketegangan antara kedua negara, Kanada mengambil sikap yang lebih tegas terhadap kebijakan perdagangan AS. Pemerintah Kanada bahkan mengancam untuk memutuskan 100% ekspor energinya, sebuah langkah yang akan memiliki dampak menghancurkan bagi ekonomi Amerika Serikat. Tindakan semacam itu akan membuat sebagian besar wilayah Amerika Serikat terbenam dalam kegelapan total, melumpuhkan industri dan kehidupan sehari-hari di berbagai negara bagian. Saat ini, Kanada adalah pemasok energi yang sangat penting bagi AS. 60% dari semua impor minyak mentah ala-salah berasal dari Kanada, menjadikannya penyedia minyak terbesar negara tersebut. Selain itu, 85% impor listrik AS berasal dari Kanada, terutama melalui provinsi-provinsi seperti Ontario, Quebec, dan Manitoba. Kehilangan pasokan energi ini akan membuat kota-kota besar di Amerika Serikat tidak dapat berfungsi, menyebabkan kekacauan ekonomi dan sosial yang meluas. Meskipun ada tekanan dari pejabat AS untuk mempertimbangkan kembali, pemerintah Kanada tetap teguh. Perdana Menteri Mark Carney telah dengan tegas menyatakan bahwa pemerintahannya tidak akan membiarkan Kanada dipaksa secara ekonomi oleh AS. Penolakan negara ini untuk tunduk pada tuntutan Amerika menandai momen penting dalam hubungan Amerika Utara, dengan Kanada menegaskan kemerdekaan dan kekuatan ekonominya di panggung global. Kepanikan pasar saham dan resesi ekonomi. Konsekuensi dari ketegangan antara Amerika Serikat dan Kanada sudah mulai dirasakan di pasar keuangan. Dalam satu hari, pasar saham Amerika Serikat mengalami kejatuhan dramatis, mengirimkan gelombang kejut melalui perekonomian. Investor yang sudah khawatir dengan inflasi yang meningkat dan gangguan rantai pasokan, bereaksi dengan kepanikan karena kekurangan energi mengancam industri-industri utama. Di antara perusahaan yang paling terdampak adalah Tesla, yang melihat nilai sahamnya terjun 15% karena ketidakpastian mengenai pasokan energi yang dibutuhkan untuk produksi kendaraan listrik.
Dengan pabrik yang sangat bergantung pada daya dan bahan baku dari Kanada, Tesla dan raksasa manufaktur lainnya menghadapi prospek yang suram. Analis kini memperingatkan bahwa resesi ekonomi skala penuh kemungkinan besar akan dimulai pada bulan Juni, memperburuk iklim ekonomi yang sudah rapuh. Masyarakat yang sudah berjuang dengan biaya hidup yang meningkat, dilanda ketakutan karena barang-barang penting menjadi lebih mahal dan bisnis mempersiapkan diri untuk pemutusan hubungan kerja secara massal. Seiring ketidakstabilan ekonomi yang semakin dalam, pemerintah AS berada di bawah tekanan besar untuk menyelesaikan konflik dengan Kanada sebelum situasi semakin tidak terkendali. Pertanyaannya tetap, apakah Amerika Serikat akan meredakan krisis ini dan bernegosiasi dengan Kanada, atau apakah kedua negara akan terus menuju jalur perang ekonomi dengan dampak global? Respons Trump, AS akan menjadi mandiri secara ekonomi. Di tengah ketegangan perdagangan yang semakin meningkat, Presiden Donald Trump dengan tegas menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak lagi membutuhkan ekspor Kanada, termasuk mobil, minyak, kayu, dan listrik. Dia menekankan bahwa prioritas utama pemerintahannya adalah memperkuat produksi domestik dan mengurangi ketergantungan pada negara-negara asing. Dengan fokus pada kemandirian, Trump mengklaim bahwa perekonomian Amerika Serikat akan menjadi lebih tangguh dan lebih siap untuk menghadapi ketidakpastian global. Sebagai bagian dari responsnya, Trump mengumumkan keadaan darurat nasional di beberapa negara, bagian yang mengalami pemadaman daya parah, mengaitkan krisis ini dengan ketergantungan energi pada sumber eksternal. Namun, para ahli energi telah menunjukkan bahwa mencapai kemandirian energi sepenuhnya adalah tantangan yang kompleks dan jangka panjang. Mereka memperkirakan bahwa untuk menstabilkan jaringan listrik sepenuhnya dan mencegah pemadaman di masa depan, AS perlu menggandakan jumlah pembangkit listriknya, sebuah pencapaian yang memerlukan waktu, investasi, dan penyesuaian regulasi yang signifikan. Meskipun demikian, Trump meyakinkan publik bahwa pemerintahannya akan mengambil tindakan cepat untuk mengatasi krisis energi dan mendorong proyek infrastruktur baru. Selain itu, ketika ditanya tentang potensi dampak ekonomi, Trump tidak menutup kemungkinan terjadinya resesi, dengan terbuka mengakui bahwa kita akan melalui hari-hari sulit. Namun, dia berusaha meyakinkan masyarakat Amerika dengan menjanjikan bahwa meskipun ada kesulitan jangka pendek, miliaran dolar akan masuk, menunjukkan keyakinannya pada pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Komentarnya telah memicu reaksi beragam, dengan kritik yang memperingatkan risiko isolasi ekonomi, sementara pendukung memuji komitmennya untuk memprioritaskan industri-industri Amerika. Proposal Trump, Kanada, sebagai negara bagian ke-51. Trump secara langsung mengajukan tawaran kepada warga Kanada dengan klaim bahwa dengan bergabung dengan AES, pajak akan lebih rendah yang mengarah pada ekonomi yang lebih kuat. Negara tersebut akan mendapatkan keamanan militer yang lebih besar, menghilangkan ketergantungan pada NATO dan memperkuat kemampuan pertahanannya. Masalah imigrasi di perbatasan akan diselesaikan, memungkinkan perjalanan dan integrasi ekonomi yang lebih lancar. Usulan ini disambut dengan kemarahan di Kanada, dengan Perdana Menteri Mark Carney dan para pemimpin politik di seluruh negara menanggapi ide ini sebagai upaya terang-terangan untuk merongrong kedaulatan Kanada. Opini publik di Kanada secara besar-besaran menolak gagasan tersebut dengan protes yang meletus di kota-kota besar yang mengecam pernyataan Trump. Seiring dengan semakin dalamnya konflik ini, perpecahan antara kedua negara semakin lebar, menimbulkan pertanyaan serius tentang masa depan hubungan AS-Kanada. Akankah pemerintahan Trump melanjutkan rencananya untuk kemandirian, atau apakah tekanan ekonomi akan memaksa kedua negara kembali ke meja perundingan? Dunia menyaksikan ketegangan yang meningkat antara dua sekutu terdekat di Amerika Utara. Kanada membalas dengan perang ekonomi. Bertekad untuk menegaskan kemerdekaannya, Kanada telah membawa pembalasan terhadap AS ke tingkat yang baru. Sebagai respons terhadap proposal agresif Trump dan ancaman ekonomi, warga Kanada telah meluncurkan boikot nasional terhadap barang-barang Amerika, menghapus produk-produk AS dari supermarket dan bisnis. Gerakan ini, yang dipicu oleh meningkatnya sentimen nasionalis dan anti-Amerika, telah mendapatkan dukungan luas, dengan konsumen secara aktif memilih alternatif buatan Kanada daripada impor Amerika.
Untuk lebih meningkatkan tekanan ekonomi, pemerintah Kanada telah mengumumkan tarif 25% pada semua impor dari AS, yang berdampak parah pada bisnis Amerika yang bergantung pada pasar Kanada. Produk-produk AS yang populer, mulai dari makanan dan minuman hingga elektronik dan pakaian, telah ditarik dari rak toko, memperburuk ketegangan perdagangan. Sementara itu, Meksiko telah ikut campur untuk mendukung Kanada, membentuk blokade ekonomi terhadap barang-barang Amerika. Pemerintah Meksiko, yang juga frustrasi dengan kebijakan perdagangan Trump, telah memberlakukan pembatasan pada impor AS dan memperkuat kesepakatan perdagangan dengan Kanada. Akibatnya, harga makanan dan barang kebutuhan rumah tangga di Amerika Serikat melambung tinggi, semakin membebani konsumen Amerika. Dengan AS menghadapi inflasi yang meningkat, gangguan rantai pasokan, dan krisis ekonomi yang berkembang, Amerika Utara berada dalam perang dagang skala penuh. Perpecahan antara ketiga negara ini belum pernah sebesar ini, menimbulkan pertanyaan mendesak tentang masa depan perjanjian perdagangan dan hubungan diplomatik. Seiring dengan meningkatnya ketegangan, satu pertanyaan krusial tetap ada. Akankah ASEAN berusaha memaksa Kanada untuk menyerah, ataukah gejolak ekonomi akan memaksa Trump mundur? Dunia menyaksikan ketegangan yang terus meningkat antara sekutu-sekutu yang dulunya dekat ini. Apakah Anda setuju dengan keputusan Kanada untuk meningkatkan harga listrik bagi Amerika Serikat? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Apakah Anda pikir ini akan menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan? Beritahu kami. Tekan tombol suka jika Anda memiliki pendapat tentang ini. Dan jangan lupa untuk membalas komentar lainnya untuk terus melanjutkan diskusi.